Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White Rival Destiny. Setelah menyelesaikan Junior Cup, Satoshi dan kawan-kawan menemani Kotetsu memperoleh badge terakhirnya. Melanjutkan perjalanan setelah memutuskan untuk menemani Kotetsu mendapatkan badge terakhirnya. Satoshi dan kawan-kawan sekarang dalam perjalanan ke Humilau City. Satoshi dan Kotetsu memiliki keinginan yang sama, yaitu memenangkan Unova League. Dan kira akhirnya Satoshi menemukan seseorang yang mirip seperti dirinya. Iris bilang kedua orang itu bertingkah seperti bocil. Saat menengok ke belakang, mereka berdua sudah menghilang. Karena di situ tadi ada percabangan jalan. Dan pikir mereka berdua pasti salah jalan. Ternyata benar dugaan Iris. Dua bocil itu menyusahkan orang saja. Di sisi lain, Satoshi dan Kotetsu yang tidak mengetahui mereka sedang tersesat, terus saja melanjutkan perjalanan. Kemudian Meloetta menyusul Satoshi dan berkenalan dengan Kotetsu. Kotetsu menyangka teman-temannya telah tersesat karena mereka berdua berjalan terlalu cepat. Satoshi dan Kotetsu beserta para Pokemon mulai melakukan pencarian. Di saat itu, Satoshi hampir saja terjerumus ke dalam jurang, kalau saja tidak berpegangan pada rumput. Untungnya ada Kotetsu yang menarik tangannya untuk menyelamatkan Satoshi. Setelah dipikir-pikir, sepertinya mereka berdua yang tersesat. Tapi tidak perlu khawatir, kata Kotetsu. Ia punya map yang bisa membimbing mereka kembali ke tempat awal. Namun yang dipegangnya itu bukan map, melainkan taplak meja. Tiba di persimpangan jalan, Satoshi dan Kotetsu berdebat mana jalan yang benar. Tak lama kemudian turun hujan. Mereka pun berlari untuk mencari tempat berteduh. Menemukan sebuah gua, mereka pun memutuskan untuk berteduh di situ dulu. Sebaiknya mereka menunggu hujan berhenti baru melanjutkan perjalanan. Pastinya mereka semua kelaparan. Jadi Satoshi memberikan berry yang ada di tasnya. Sialnya Satoshi lupa menstok makanan, tapi tenang saja. Kotetsu juga punya dan akan segera mengambilkannya. Sayangnya Kotetsu ternyata juga lupa menstok makanannya, sehingga mereka hanya bisa tertawa kelaparan. Meloetta yang tidak tahan melihat mereka kelaparan, pergi keluar untuk mencari berry. Tak berselang lama Meloetta kembali dengan membawa berry dan memberitahukan ada pohon berry di dekat sini. Mereka pun bergegas ke sana untuk memetik berry sebanyak-banyaknya. Sekembalinya ke gua, mereka memuaskan rasa laparnya sampai kenyang. Di saat itu, Satoshi dan Kotetsu saling sharing tentang impian mereka masing-masing, di mana Satoshi ingin menjadi Pokemon Master, sementara Kotetsu ingin menjadi juara dunia. Keduanya tidak akan pernah menyerah sampai impiannya terwujud. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun memutuskan melanjutkan perjalanan karena hujan sudah reda. Selagi berjalan, mereka melihat langit yang bertabur bintang. Dengan itu, Kotetsu bisa menentukan arah menuju gym. Begitu Kotetsu melangkah, ia hampir saja terjerumus ke dalam jurang sama seperti Satoshi sebelumnya. Kali ini giliran Satoshi yang menyelamatkan nyawa Kotetsu. Keesokan harinya, Satoshi dan Kotetsu pergi ke tepi laut karena katanya ada gym di dekat situ. Namun begitu sampai di sana tidak terlihat tanda-tanda adanya bangunan. Sesaat kemudian muncul Wirelord dengan seseorang yang berdiri di atasnya. Sementara itu di gym Humilau City, Iris dan Dan telah tiba lebih dulu. Sampai kemudian mereka melihat Wirelord yang mendekat, yang membawa Satoshi dan Kotetsu di punggungnya. Shizui memperkenalkan dirinya sebagai gym leader di tempat ini, lalu mengajak mereka ke battlefield, di mana di situ akan terjadi pertandingan 2 versus 2 antar Kotetsu melawan dirinya. Merasa percaya diri, Kotetsu menggunakan Riolu, namun lupa bahwa ia meninggalkan Pokemonnya itu di seberang. Kotetsu memutar otak dan akhirnya siap melanjutkan pertandingan. Shizui memilih Jellicent sebagai Pokemon pertamanya, sementara Kotetsu memilih Perotron. Perotron sangat tidak diuntungkan melihat dari caranya menyimbangkan diri. Lalu Kotetsu dipersilakan mulai lebih dulu, dan ia pun memerintahkan Perotron pin misil. Jellicent dive dan muncul lagi dengan Shadow Ball.
hampir saja menghit Perotron. Perotron menyerang lagi dengan Thunderbolt yang super efektif untuk mengalahkan Jelly Sand. Namun sebagai gantinya, efek Curse Body menghilangkan Thunderbolt Perotron. Berikutnya, Shizui memilih Mantine. Kotetsu yang tahu tipe listrik sangat ampuh terhadap tipe air, memerintahkan Perotron Thunderbolt. Namun berkat ability Curse Body sebelumnya, move itu tidak bisa digunakan lagi. Satoshi dan kawan-kawan mulai mengkhawatirkan Kotetsu tidak bisa memenangkan pertandingan ini. Sebelum Perotron sempat bertindak, Mantine menyerangnya dengan combo Wing Attack dan Ballet Shield. Dilanjutkan dengan Psybeam, Perotron pun langsung kalah. Satoshi menyemangati Kotetsu agar jangan sampai menyerah. Setelah berpikir sejenak, Kotetsu memutuskan untuk menggunakan Samuro. Mantine melancarkan Ballet Shield yang dihindari Samuro dengan dive ke dalam air. Disitulah mereka melanjutkan pertarungan. Samurott menggunakan Hydro Cannon yang di follow up dengan Aqua Jet, mendorong lawannya keluar dari dalam air. Mantine menggunakan Ballet Shield lagi, yang bisa ditangkis dengan Razor Shield oleh Samurott. Ketika Mantine berupaya mendekat, Samurott melancarkan Razor Shield yang berhasil mengalahkan Pokemon tersebut. Kotetsu yang memenangkan pertandingan berhak mendapat Web Badge, memberinya kesempatan untuk mendaftar Unova League juga. Kotetsu mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka semua dan berjanji akan bertemu lagi ketika Unova League dimulai. Sementara Satoshi dan kawan-kawan akan melanjutkan perjalanan sambil latihan untuk persiapan juga. Menjelang hari pelaksanaan Unova League, Satoshi yang menetap di Villa Sirona memutuskan untuk latihan sekeras-kerasnya. Satoshi melatih Scraggy menyempurnakan fokus splash-nya. Perjuangan mereka tidak sia-sia, karena Scraggy bisa mengendalikan fokus splash lebih baik dari sebelumnya. Kemudian mereka melihat ada Pokemon yang sedang bertengkar di balik batu. Satoshi dan kawan-kawan segera mendekat untuk mencari tahu. Mereka melihat Raplet dan Palabai sedang berdebat. Raplet menuduh Palabai melempar batu ke kepalanya, yang padahal itu akibat latihan Satoshi dan Scraggy. Karena salah paham, Pokemon itu pun mulai saling menyerang. Merasa bertanggung jawab, Satoshi berniat menghentikan pertengkaran itu. Namun malahan ia dikejar-kejar juga. Iris dan Dan mendekati Raplet yang menangis kesakitan. Kemudian datang seorang wanita yang mengaku sudah mencari-cari dua Pokemon itu kemana-mana dan lega karena menemukan mereka dalam keadaan aman. Singkat cerita, mereka dibawa ke taman kanak-kanak para Pokemon. Kepala sekolah menjelaskan Layla yang bertanggung jawab merawat Pokemon-Pokemon itu. Dan Layla meminta maaf karena telah merepotkan Satoshi dan kawan-kawan. Sesaat kemudian, Raplet menangis lagi saat sedang bermain tangkap-tangkapan bola bersama Palabai. Berniat menenangkannya, Layla malah terjatuh. Kepala sekolah mengungkapkan Layla itu masih pemula sebagai seorang guru, namun tetap memberikan yang terbaik untuk semuanya. Segera Layla menenangkan Raplet yang menangis. Palabai cemburu karena Layla pilih kasih terhadap murid-muridnya. Ketika Layla mencoba mendamaikan para Pokemon, baik Raplet maupun Palabai masih tidak mau berteman. Layla mengatakan mungkin Pokemon-Pokemon itu masih belum sepenuhnya percaya dengan dirinya. Melihat ada yang kesusahan, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan untuk membantu Layla. Ditambah lagi di sini ada Dan yang paham betul dengan tingkah laku para Pokemon. Mereka akan membantu sampai Raplet dan Palabai mau bersahabat. Satoshi menampilkan kemampuan juggling di hadapan para Pokemon. Semuanya memperhatikan kecuali Palabai yang memilih menyendiri. Layla ingin bertindak, namun dicegah oleh Dan yang mengeluarkan Crusher. Lalu mengajak Pokemon lainnya main bersama Pokemon itu. Dan lalu menghampiri Palabai membujuknya untuk main bersama. Dan ternyata cara itu berhasil. Dan Palabai mau juga bermain bersama teman-temannya. Meloetta yang memperhatikan mereka juga turut berbahagia dengan hal itu. Layla ingin berterima kasih atas bantuannya. Namun Dan memperingatkan hal ini belum selesai. Sebentar lagi para Pokemon akan berkelahi dan mereka harus mencari tahu apa penyebabnya. Kepala sekolah akan membawa Pokemon-Pokemon baru ke sini. Sampai ia kembali, kepala sekolah menyerahkan sepenuhnya kepada Dan dan yang lainnya. Setelah kepala sekolah pergi, Satoshi mengatakan ia sudah sangat kelaparan. Jadi Dan akan segera membuatkan sesuatu untuk mereka semua.
Layla sekali lagi berterima kasih karena Dan telah meringankan pekerjaannya. Tapi baru sadar Layla lupa mengupas kulit makanan, sehingga para Pokemon yang kesusahan mengunyah memuntahkan makanannya. Hanya Raplet yang bisa mengupas kulit dengan kuku kakinya yang tajam. Layla memuji Pokemon itu, menambah-nambah rasa cemburu Palabai terhadap Raplet. Palabai mengupas kulit dengan mematuk-matuk, hingga tak sengaja menghit Raplet. Raplet yang marah lalu balik menyerang, namun Palabai menghindarinya dan malah menghit Karablas. Setelah itu para Pokemon mulai bertengkar hebat, yang mana semua Pokemon itu dihukum Palabai dengan dipukul di pantat. Tiga-tiganya langsung menangis jingkar, dan Meloetta muncul untuk menenangkan para Pokemon. Berkat nyanyiannya yang merdu, para Pokemon langsung berhenti menangis. Satoshi dan kawan-kawan juga tumbang akibat serangan yang dilancarkan para Pokemon sebelumnya. Layla meminta maaf karena ulahnya lah mereka semua jadi begini. Kemudian para Pokemon bermain lagi di luar. Layla menasihati Palabai yang terlalu keras terhadap teman-temannya dan memperingatkan untuk tidak melakukannya lagi. Palabai malah berpikir pasti Layla melindungi Raplet. Dan karena rasa cemburu yang telah memuncak, Raplet memilih melarikan diri. Layla dan Dan mengejar Palabai, diikuti oleh Raplet. Sementara Satoshi dan Iris tetap tinggal untuk merawat Pokemon-Pokemon lainnya. Dan menjelaskan mungkin Palabai cemburu karena Layla mengistimewakan Raplet ketimbang Pokemon-Pokemon lainnya. Layla merasa tidak enak karena hal itu. Sementara itu Satoshi dan Iris menyadari bahwa Raplet juga menghilang. Oleh karena itu Satoshi dan Pikachu pergi mencarinya. Palabai yang terus berlari tersandung batu. Ia yang marah menendangnya ke semak-semak dan tak sengaja mengenai Amogus. Layla dan Dan mendengar teriakan Palabai dan akhirnya bisa bertemu lagi dengannya. Namun hanya sesaat datang Amogus menghantam mereka dengan Sludge. Palabai berdiri untuk melindungi Layla. Raplet ikut bergabung dan menyerang Amogus. Dan juga mengeluarkan Crustle dan memerintahkannya untuk memblokir jalan sehingga mereka bisa melarikan diri. Layla akhirnya paham sumber kemarahan Palabai dan meyakinkan Raplet dan Palabai bahwa ia sayang kepada keduanya dan akan selalu menjaga mereka berdua. Melewati tanjakan yang sempit, terlihat sebuah jembatan yang mengarah ke TK. Namun saat diseberangi, jembatan tersebut ternyata sudah jabuk dan hampir saja menjatuhkan para Pokemon. Berkat arahan Meloetta, Satoshi bisa menemukan teman-temannya. Kemudian Satoshi menyuruh Piknit mengangkat batang kayu yang akan digunakan sebagai jembatan. Sayangnya angin bertiup kencang dan menjatuhkan para Pokemon dan mempertahankan cengkeramannya pada batang kayu. Sebaliknya Layla malah mengejar para Pokemon demi menyelamatkan mereka dan menggiringnya ke tempat yang aman. Layla telah membuktikan bahwa seluruh muridnya pasti akan ia lindungi. Sekembalinya ke sekolah, Raplet dan Palabai akhirnya mau berteman dan berhenti berkelahi satu sama lain. Menjelang sore harinya, mereka semua mendengarkan lagu dari Meloetta. Namun tidak ada yang menyadari bahwa suaranya direkam oleh tim Rocket.